Pantun juga merupakan salah satu jenis puisi lama tadi ya. Jadi kata pantun itu merupakan kata petuntun atau penuntun. Jadi anak-anak serta pemirsa Radio Tuntung Pandang Prehari yang berbahagia bisa lebih mengetahui lagi, lebih menyimak lagi nanti penjelasan Ibu tentang apa itu pantun, supaya nantinya apabila anak-anak Ibu mendengarkan pantun nanti bisa, oh apa ini isi pantun, oh ini apa maknanya pantun. Nah, Iya Bu Reni, jangan lupa ya untuk anak-anak, khususnya anak-anak kelas 5 SD di Kabupaten Tanah Laut, kita harus selalu bahagia ya Bu Reni ya. harus itu Bu Lida, karena apa? Karena bahagia itu salah satu penguat imun. Iya Bunda, seperti saya hari ini dong. Oh iya, terlihat jelas sekali Bu Lida. Maksudnya semangatnya yang terlihat jelas. Iya, pasti Bunda harus semangat ya. Silahkan dilanjutkan Bu Reni. Terima kasih Bu Lida. Nah, anak-anak Ibu sekalian serta pemirsa Radio Tuntung Pandang yang ada di rumah, selain yang sudah Ibu jelaskan tadi, pantun tadi merupakan puisi lama. Nah, pantun itu terdiri dari beberapa bait Bu Lida. Nah, saya di sini ada contoh. Nah, jadi pantun itu terdiri dari beberapa baris. Jadi ada 4 baris nih. Jadi baris pertama dan kedua itu merupakan sampiran. Nah, baris yang ketiga dan yang keempat itu yang merupakan isi dari pantun. Nah, ini nih. Jadi setiap larik itu terdiri dari 4 baris. Baris yang pertama tadi sampiran dan yang 3 dan 4 adalah isi. Nah, contohnya nih bisa dibacakan ya Bu Lida ya? Nah, ini merupakan salah satu contoh pantun nasihat nih. Nah, ini contoh pantun nasihat. Jadi sebelum Ibu bacakan, pada dasarnya pantun nasihat itu Bu Lida dibuat untuk memberikan himbauan atau anjuran terhadap seseorang atau masyarakat. Nah, nih seperti ini. Boleh saya bacakan? Iya, silakan. Nah, walau hitam arang kelapa, jika dibakar api membara. Hormati olehmu kedua orang tua, ridho Allah ada pada ridhonya. Nah, ini salah satu pantun nasihat. Sepertinya saya tahu nih Bu Reni, pantun nasihat ini memiliki isi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan moral dan didikan. Ya, betul nggak Bu Reni? Betul sekali ya. Nah, ini tadi kan sudah saya berikan contoh pantun nasihat. Nah, masih ada nih Bu Lida, pantun jenaka. Nah, jadi pantun itu bisa dibagi lagi dari beberapa jenis. Nah, yang pertama pantun nasihat, kemudian yang kedua adalah pantun jenaka. Nah, pada pantun jenaka ini Bu Lida itu memiliki isi pastinya yang lucu dan juga pastinya menarik. Nah, jadi tujuannya Bu Lida dari kita membuat pantun jenaka itu intinya adalah kita memberikan hiburan kepada orang yang mendengar ataupun yang membaca. Nah, ini ada contoh nih Bu Lida, pantun jenaka. Nah, contohnya seperti ini. Jalan-jalan ke rawa-rawa, capek duduk di pohon palem, geli hati menahan tawa, melihat katak memakai helm. Saya juga punya pantun jenaka nih Bu Reni. Oke, apa itu? Iya, paling segar minum limau. Waduh, enak itu. Campur madu tambah nikmat. Ayam berani sama harimau. Itu ayam super Nekat sekali. Nah, itu kan yang bagi yang mendengarkan itu Bu Lida pasti paling tidak dia tersenyum, terhibur mendengarkannya. Wah, ternyata Ibu Lida punya bakat terpendam rupanya nih. Iya Bu Reni, karena berkat banyak membaca. Setuju sekali Bu Lida. Sekarang ini Bu Lida ya, saya merasa bahwa anak-anak kita ini
anak-anak kita ini sangat kurang dalam membaca, Bu Lida. Nah, jadi itu perlu kita galakan kembali budaya membaca, karena itu anak-anak sekarang contohnya kalau diberi materi nih Bu Lida, kalau diberi materi, diberi soal, kita suruh anak-anak membaca, taunya dia tanya ke Google. Nah, padahal kan kita menyuruh membaca materi itu supaya anak-anak terbiasa untuk membaca, karena sudah jarang sekali nih kayaknya Bu Lida anak-anak ini membaca, karena sudah terbiasa yang instan. Iya, ketik betul, atau pakai suara aja, halo Google, ini. Wah, Google iya, betul sekali ya, Bu Reni ya. Itulah dampak negatif dari HP yang digunakan anak-anak. Apalagi lepas dari pengawasan orang tua. Padahal ya, Bu Reni ya, membaca itu adalah salah satu cara kita untuk melihat dunia. Betul. Iya, meskipun kita tidak pergi ke Cina, tapi kita tahu dengan membaca. Karena membaca di buku itu adalah jendela, ilmu adalah jendela dunia. Bagaimana kita mendapatkan ilmu? Salah satunya yaitu dengan membaca. Nah, betul sekali itu Bu Lida. Tapi Bu Lida, bagaimana caranya kita memberikan anak-anak itu supaya memotivasi anak-anak kita ini supaya cinta membaca? Mungkin kita lebih kita berikan banyak-banyak tentang literasi, supaya anak-anak minatnya untuk membaca itu lebih lagi digali lagi supaya anak-anak itu terbiasa. Karena kalau ini dibiarkan Bu Lida, bahaya sekali, anak-anak itu sekarang mencarinya yang instan. Iya, betul Bu Reni. Nah, kembali ke ini nih Bu Lida, kembali ke pantun tadi Bu Lida. Iya, pantun apa aja Bu Reni? Itu jadi kita tadi sudah 2 pantun nih Bu Lida ya. Ada pantun nasihat, kemudian yang kedua adalah pantun jenaka. Nah, yang ketiga ini adalah pantun agama. Nah, pantun agama ini Bu Lida, ini memiliki kandungan yang membahas manusia dan penciptanya. Jadi tujuannya tuh hampir sama tuh Bu Lida dengan contoh pantun nasihat. Tapi bedanya adalah Bu Lida, kalau pantun agama ini lebih ke konsep nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama tertentu. Contohnya Bu Reni? Nah, contohnya, ini ada contohnya nih. Batang pohon daunnya rimbun, lebat daunnya tiada buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Nah, wah, ternyata saya bisa juga. Nah, itu tadi 3 pantun ya Bu Lida. Sekarang masih ada lagi, yaitu pantun teka-teki dan pantun anak. Ternyata banyak sekali ya Bu Reni ya jenis pantun. Betul sekali Bu Pia, karena kan pantun itu hasanah kekayaan kita, karya, ya kan? Banyak itu karya-karya anak bangsa kita itu yang menuliskan pantun-pantun yang dibukukan, banyak literasinya kan, bisa kita baca. Nah, khususnya ini pantun ini Bu Lida. Dan anak-anak Ibu di rumah. Nah, sebelum Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya, anak-anak Ibu bisa siapkan bukunya, buka-buka lagi buku pelajaran kalian bisa lebih memahami lagi. Kalian buka tema 4, subtema 2. Nah, agar kalian lebih memahami dan mengerti dari materi yang kita bahas hari ini. Iya, betul Reni. Hari ini kita akan mengundang siswa-siswa kelas 5 khususnya di UPTD SDN 1 Angsal melalui telepon interaktif dengan menghubungi nomor 0811 5012 304. Ayo Bu Reni, pertanyaannya apa nih agar siswa di rumah khususnya siswa kelas 5 SD di UPTD SDN 1 Angsal bisa ikut berpartisipasi aktif dalam pembelajaran mendatang hari ini? Siap Bu Lida. Nah, tadi anak-anak Ibu sudah mendengarkan penjelasan Ibu tentang pantun, kemudian jenis-jenisnya dan juga contoh-contohnya. Nah, sekarang pertanyaan yang akan Ibu berikan kepada anak-anak Ibu, ingat ya, nanti dijawab ya pada sesi berikutnya. Nanti ada
anak-anak ibu nanti bertanya. Pertanyaan yang akan ibu berikan adalah, masihkah kalian ingat jenis-jenis pantun apa saja yang sudah ibu jelaskan tadi? Nah, Ayo anak-anak kelas 5 khususnya di UPTD SDN 1 Asal yang tahu tentang pertanyaan Ibu Reni tadi. Supaya lebih jelas, Ibu ulang ya pertanyaannya. Ibu Reni tadi bertanya, siapa yang masih ingat jenis-jenis pantun apa saja yang sudah dijelaskan Ibu Reni tadi? nah, pertanyaan pertama nih, itu tadi pertanyaan pertama tuh Bu Lida. Nah, betul. kita akan mengundang ya Bu Lida ya, mengundang anak-anak kita. Selain dari bertanya dan menjawab pertanyaan, kita juga akan mengundang anak-anak kita untuk berkreasi membuat pantun Bu Lida. Nah, jadi anak-anak ibu, khususnya anak-anak ibu kelas 5, ayo siapa yang sudah bikin pantun, boleh telepon ke nomor yang sudah disebutkan tadi oleh Ibu Lida. Nah, jadi kalian bisa ke nomor 0811 5012 304. Nah, anak-anak ibu bisa telepon ke situ. Jadi kalian buat pantun, apakah itu pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, atau pantun agama. Nah, pilih tuh pantun mana yang kalian buat dan telepon ke sini. Iya. Jadi sekarang kita buka telepon interaktifnya ya, yang bisa kalian hubungi di nomor 0811 5012 304. Kalian bisa jawab pertanyaan dari Bu Leni tadi atau kalian membuat karya pantun. Iya, betul sekali Bu Lida. Sambil kita nunggu teleponnya ya Bu Lida ya. Iya, silakan Bu Leni dilanjut penjelasannya. Oke. Oh, ada telepon ya Bu. Halo, dengan siapa? Dengan Aira. Aira, ya? Iya, Aira, silakan dijawab pertanyaan dari Ternyata ada yang lebih cepat ya Bu ya. Iya. Ya. Ya, Aira, silakan dijawab pertanyaan dari Ibu Reni tadi. Jawabannya adalah pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Iya, bagaimana Bu Reni jawabannya dari Aira? Ternyata Aira menyimak penjelasan kita tadi ya Bu ya. Iya. Aduh, 100 buat Aira. Pintar Aira ya. Iya, terima kasih ya Aira. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi sambil menunggu, jadi begini Bu Lida, berdasarkan penjelasan Ibu tadi, anak-anak Ibu tentang pengertian pantun. Nah, tadi sudah Ibu berikan pertanyaan dan teman kalian tadi sudah ada yang memberikan jawabannya. Jadi pantun untuk menentukan pesan dan amanat dalam sebuah pantun, hal pertama yang harus dilakukan adalah yang lebih penting nih Bu Lida, lihat di bagian baris ketiga dan keempat. Nah, ini nih Bu Lida. Jadi cara untuk menentukan isi pantun ini yang diperhatikan tuh cuma baris ketiga dan keempat, karena disinilah isinya. Nah, kemudian memahami isi pantun tersebut, dan terakhir baru menentukan pesan dari isi pantun. Nah, Bu Lida dan anak-anak Ibu serta para pendengar radio Tuntung Pandang Plehari, Ibu ulang sekali lagi ya, untuk menggali isi atau makna dan amanat pantun itu Bu Lida bisa dilihat dari berdasarkan usia dan berdasarkan isi dari pantun tersebut. Nah, isi atau makna pantun itu adalah tujuannya dibuat agar pantun tersebut kita bisa memahami apa itu isinya. Jadi makna pantun itu bisa kita pahami dari setiap kata yang menyusun baris ketiga dan keempat. Nah, ini Bu Lida. Nah, itu cara kita lebih mudah untuk mengetahui apa pesan dari pantun. Nah, amanat pantun sekarang. Amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Nah, ada contohnya lagi nih Bu Lida. Nih contoh yang tadi. Nah, ini Ibu bikinkan contoh yang tadi ya. Ibu ulang lagi ya. Walau hitam arang kelapa, jika dibakar api membara. Hormati olehmu kedua orang tua, ridho Allah ada padanya. Nah, Bu Lida,
Dari isi, kalau kita ingin mengetahui isi atau makna pantun dari pantun ini, Bu Lida, kita intinya, isinya dari pantun ini adalah kita harus menghormati orang tua kita. Nah, di sini ada pada baris ketiga dan keempat. Jadi kita harus menghormati kedua orang tua kita, karena apabila kita menghormati kedua orang tua kita, maka ridha Allah itu ada pada kedua orang tua kita. Nah, itu isi dari pantun nasihat ini. Nah, kemudian bagaimana cara mencari amanatnya? Nah, amanatnya tadi kalau kita sudah mengetahui isinya, maka lebih mudah kita untuk mengetahui amanat atau pesan pantunnya. Apa pesannya nih kira-kira nih Bu Lida? Yaitu kita harus menghormati orang tua kita. Orang tua kalau di rumah ya Bu Lida ya. Kalau di sekolah berarti guru, bapak dan ibu guru. Nah, ada lagi nih contoh lagi nih Bu Lida. Sore hari berawan jingga. Nah, ini ada nih. Sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Nah, isi dan makna pantun ini Bu Lida bisa kita lihat pada baris ke-3 dan ke-4. Paling mudah dah. Kenapa? Karena 1 dan 2 ini adalah sampiran. Nah, yang ketiga dan keempat inilah isi. Jadi untuk mencari amanah, untuk mencari isi dan pesan, kita cuma perhatikan baris ketiga dan keempat di baris yang mengandung isi ini. Jadi amanat dari pantun ini adalah kita harus menjaga kesehatan. Betul sekali Bu Lida. Iya, ternyata untuk menentukan isi dan amanat pantun itu sangat gampang sekali ya Bu ya. Sekali. Kita cukup membaca baris ketiga dan keempat, karena di situ letak isi dan amanat pantun. Betul sekali Bu Lida. Nah, untuk menentukan isi dan amanat pantun itu tadi bisa berdasarkan usia dan juga usia dan tentang usia, kemudian lupa lagi saya nih. Karena banyak ini Bu Lida lah. Jadi untuk menentukan isinya itu kita harus memperhatikan yang 3 dan 4. Itu sangat mudah sekali. Jadi anak-anak tidak perlu terpancing dengan yang baris pertama dan kedua, karena baris pertama dan kedua itu hanya sampiran. Isinya, intinya adalah pada baris ketiga dan keempat. Bu Reni nih menentukan isi dan amanat pantun bisa berdasarkan usia. Maksudnya bagaimana nih Bu Reni nih? Nah, itu. Siap Bu Lida. Nah, berdasarkan usia ya Bu Lida ya. Iya. Jadi pantun dapat dibedakan dari usia tadi, berarti bisa itu pantun anak-anak, pantun anak muda, bisa juga pantun orang dewasa. Nah, ini saya punya contoh, ada pantun anak. Nah, pergi ke warung membeli koran, sekalian membeli benang. Ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati pun senang. Nah, dari pantun itu kita sudah bisa melihat nih Bu Lida, bahwa yang main kejar-kejaran kan biasanya anak-anak. Nah, berarti dari isinya kita bisa lihat, oh ini pantun anak-anak. Iya, kita bisa lihat dari isi ya Bunda ya, dari baris ketiga dan baris keempat. Betul sekali, karena disitulah inti dari sebuah pantun. Itu Bu Lida, dari pantun yang tadi saya jelaskan, pantun anak tadi, itu isinya tadi, kalau isi pantunnya itu bermain kejar-kejaran membuat badan sehat dan hati senang. Nah, itu isi dari pantunnya. Kemudian kira-kira nih Bu Lida, kalau tadi sudah saya jelaskan yang tadi, kira-kira amanatnya apa ya? Amanatnya anak-anak sebaiknya bermain agar hati senang. Nah, betul sekali, karena kan kalau bermain anak-anak pasti hatinya akan senang sekali. Nah, ada lagi contoh pantun nih Bu Lida. Mengangkat batu setinggi bahu, batu diangkat berat rasanya. Jika boleh saya bertanya, baju putih siapa yang punya? Nah, kira-kira kalau pantunan seperti itu Bu Lida, Bu Lida bisa tidak menentukan itu pantun buat siapa itu? Iya, kayaknya saya bisa tebak nih. Apa? Coba, apakah untuk anak-anak pantun itu, atau untuk anak muda, atau orang tua?
Iya, ini pasti pantun untuk anak muda nih. Dan Nah. isi pantun ini pasti berisi keinginan seseorang untuk berkenalan. Betul tidak? sekali Bu Lida. Nah, amanat pantun ini adalah pesannya nih Bu Lida dari pantun ini, kalau kita mau berkenalan dengan orang lain hendaknya dilakukan dengan Santun. ada etikanya. Nah, anak-anak Ibu di rumah, dari tadi Ibu sudah jelaskan nih bagaimana cara menentukan isi dan amanat pantun berdasarkan usia. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan lagi bagaimana menentukan isi amanat pantun berdasarkan isi. Nah, Berarti berdasarkan isi pantun dibedakan menjadi beberapa lagi ya, Bu iya, ya? masih bisa dibedakan lagi. Tadi kan kalau berdasarkan usia dibedakan menjadi 3, Iya. yaitu yang pertama tadi pantun Anak. kemudian pantun anak muda, Dan pantun orang tua. Nah, kalau berdasarkan isi Bu Lida masih bisa dibedakan lagi, yaitu bisa berupa pantun nasihat, bisa berupa pantun jenaka, bisa berupa pantun teka-teki ataupun pantun kiasan. Nah, sebelum Ibu jelaskan apa itu pantun nasihat dan pantun jenaka, sekarang Ibu akan jelaskan dulu apa itu pantun teka-teki. Saya tahu nih Bu Reni, pantun Betul. teka-teki adalah pantun yang isinya merupakan pertanyaan sulit berupa teka-teki. Betul sekali Bu Lida. Nah, biasanya pantun teka-teki ini Bu Lida tuh paling banyak diminati. Nah, paling disukai itu biasanya. Biasanya pantun ini dibuat untuk permainan tebak-tebakan yang menyenangkan. Bisa dilakukan bersama teman-teman ataupun bisa dilakukan kita waktu berkumpul keluarga. Nah, permainan ini berguna untuk mencairkan suasana atau menghidupkan suasana. Jadi pantun teka-teki ini bisa juga dinamakan berbalas pantun. Nah, itu kan ada tuh lombanya berbalas pantun ya Bu ya. Iya ada Bu. Nah. Terus ciri-ciri pantun teka-teki apa ya Bu Reni? Nah, cirinya adalah kalimat yang digunakan itu adalah kalimat tanya. Nah, kalimat tanya pada baris terakhir pantun. Nah, itu cirinya. Cirinya jadi menggunakan kata kalimat tanya pada baris terakhir pantun. Nah, contohnya seperti ini nih Bu Lida. Dayung-dayung naik perahu, anak manis pakai kerudung. Kalau Bu Lida memang tahu hewan apa yang tanduknya di hidung, ayo Bu Lida, apa jawabannya? Jawabannya tahu, tapi merangkai kata nih yang sulit nih. Iya. Ayo gampang gitu Bu Lida. Ayo Bu Lida bisa buat baris 1 dan kedua yang merupakan sampiran, baru baris ketiga dan keempatnya yang merupakan isi. Bu Lida perlu diingat lagi tuh, pantun itu bersajak Bu Lida A B A B. Itu yang perlu diingat. Oke lah. Menjawab pertanyaan yang tadi. Oh Belum dijawab iya, sama Ibu siap Lida. Bu Reni. Ah. Balasan dari pantun Bu Reni tadi Iya. ya, saya bacakan ya. Oke. Kue beras, kue ketan. Kalau mau manis ya ditambah gula. Hewan itu jauh di hutan. Dia bernama badak bercula. Wah, betul sekali Bu Lida. Jawabannya adalah badak bercula. Berarti tadi sempat ya tulis-tulis tadi ya? Iya Bu Reni. Sesuai janji kita tadi, kita akan mengajak anak-anak kelas 5 untuk ikut berpartisipasi dalam acara kita hari ini ya. Program berdatang dari Radio Tuntung Pandang. Yang pertama tadi sudah dijawab ya Ibu Reni ya pertanyaannya. Siapa tadi namanya? Aira ya Bu Reni. Iya. Iya. Aira sudah menjawab pertanyaan dari saya tadi yang pertama dan jawabannya 100. Iya. Kemudian masih ada lagi nih Bu Lida? Iya, masih ada kesempatan telepon untuk yang kedua ya Bu Reni ya. Ayo anak-anak kelas 5 UPTD SDN 1 Ansor. Ini apa ini Bu Lida? Bertanya nih ya? Iya, siapa yang mau bertanya? Sekali lagi silakan telepon di nomor 0811 5012 304. Wah, ada yang masuk nih sudah nih. Iya, halo, dengan siapa? Dengan Anis. Anis? Ya, silahkan sayang.
Apa pengertian dari pantun kiasan tadi? Ibu hanya menyebutkan tapi belum menjelaskan, Kak. Oh iya, silakan Bu Reni ternyata dijawab. benar-benar menyimak bahwa ibu tadi belum sempat menjelaskan Iya. tentang pantun kiasan Iya, tadi. silakan Bu Reni. Oke, siapa tadi namanya Bu? Anis, Bu Anis. Oke, Anis sayang. Dari pertanyaan dari Anis tadi, ibu bisa jawab. Nah, pantun kiasan itu sayang adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Nah, ini biasanya digunakan untuk menyatakan sesuatu yang tersirat. Nah, begitu jawabannya. Iya, terima kasih Bu Reni. Terima kasih, Anis. Telepon pertama tadi sudah ya Bu Reni ya menjawab dari pertanyaan Aira. Kemudian kesempatan telepon kedua dari Anis yaitu tentang apa yang dimaksud pantun kiasan, dan tadi sudah dijawab ya oleh Bu Reni. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat, biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Nah, sekarang kita masuk pada kesempatan telepon yang ketiga. Pada kesempatan ini, anak-anak kelas 5 boleh memberikan contoh pantun yang kalian ketahui. Ayo anak-anak ibu kelas 5, khususnya anak-anak di UPTDN SD 1 Angsau, ditunggu teleponnya ya. Ibu ulang lagi, kalian boleh bergabung dengan menghubungi di nomor 0811. Oh, sudah ada yang telepon Bu Reni. Cepat sekali responnya ya, Bu. Iya, halo, dengan siapa? Dengan Hasan. Oh ya, Hasan, Ya, silahkan Hasan. Hasan. Pantun apa nih, Hasan? Ulun mau bacakan pantun teks teka-teki, Bu. Oh, teka-teki. Silakan sayang, bacakan. Jikalau ingin menangkap laba, Ya. cobalah pasak dengan pulut. Hmm. Jikalau kamu bisa menangkap hewan apa yang bertanduk di mulut? Wah, hewan apa itu Bu Lida? Ayo, ada jawabannya. Namanya, Bu. Oh, ada jawabannya. Ayo, silakan sayang. Jangan pecah, jangan pecah. Buah karet takkan remuk. Jangan pecah, jangan gelisah. Jawabannya adalah nyamuk. Nyamuk. Nyamuk ternyata Bu Reni. Nyamuk. Terima kasih, Bu. Sama-sama Iya, sayang. Terima terima kasih kasih juga juga, Hasan. Wah, ternyata anak-anak sekarang pandai-pandai ya Bu Iya, Lida ya. Bu Reni. Pandai merangkai kata. Nah, itu berarti bibit-bibit kita tuh. Iya betul Bu Reni. Nggak terasa ya Bu Reni ya. Sebenarnya pengennya lebih banyak lagi yang ikut berpartisipasi dalam Iya. interaktif ini. Tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, dengan sangat terpaksa kita harus mengakhiri acara kita hari ini. Terima kasih buat Ibu Reni yang sudah meluangkan waktunya membantu saya menjelaskan tentang materi menggali isi dan amanat dalam pantun. Sekali lagi terima kasih juga buat anak-anak ibu dan pemirsa radio Tuntung Pandang yang sudah menyimak siaran pembelajaran kita hari ini. Terima kasih juga buat Aira, Anis, dan Hasan yang sudah berpartisipasi dalam acara kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Silakan Bu Reni, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk anak-anak di rumah? Terima kasih Bu Lida. Nah, pesan ibu, anak-anak ibu yang ada di rumah, walaupun kita masih dalam masa pandemi, masa pemulihan, nah kita harus tetap semangat dalam belajar, semangat dalam menjaga kesehatan, semangat dalam segala aktivitas. Jadi jangan hanya kita karena kita menghadapi pandemi lalu kreativitas kita menurun, keaktifan kita menurun, bahkan mungkin kesehatan kita menurun. Nah, jadi itu jangan sampai terjadi. Karena apa? Kita harus menjaga diri kita. Bukan hanya menjaga diri kita, tapi kita juga harus menjaga orang-orang yang kita sayangi. Iya betul. Orang-orang yang kita cintai. Nah, bagaimana kita bisa menjaga orang lain kalau kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri? Nah, bagaimana itu caranya?
caranya untuk kita menjaga diri kita yaitu dengan hidup sehat, kemudian dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Bukan hanya memperhatikan ya Bu Lida, tapi menjalankannya. Iya, betul. Yaitu dengan Cuci sering-sering kita tangan. mencuci tangan. Lebih bagus lagi di air yang mengalir. Iya. Kemudian itu mencucinya pakai sabun ya, ingat anak-anak ya. Kemudian selalu memakai masker, jangan sampai lepas memakai masker. Kemudian jarak juga diperhatikan, jangan terlalu dekat, apalagi saat kita berkomunikasi. Jadi harus jarak itu sebagai penentu. Kemudian juga jangan terlalu banyak keluar rumah. Kalau kita bisa kita selesaikan di dalam rumah, maka kita kurangi kegiatan kita di luar rumah. Iya, Nah, jadi itu pesan dari Ibu. Mudah-mudahan dengan keadaan yang sekarang ini bisa lebih membaik, bisa menjadi lebih baik, dan kita bisa apalagi anak-anak kita ya Bu Lida ya, di sekolah kita bisa tatap muka, bisa belajar seperti biasa. Karena walau bagaimanapun saat sekarang kita tidak maksimal belum maksimal ya, bukan tidak, tapi belum merasa maksimal dalam memberikan pembelajaran. Kenapa? Karena kita terkendala oleh Waktu jarak dan jaraknya. jarak Iya. dengan caranya, walaupun Iya. dengan berbagai metode yang sudah kita berikan, tapi saya rasa itu masih kurang maksimal. Jadi lebih bagus lagi kalau kita bisa tatap muka. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga diri kita dan menjaga lingkungan kita, sampai kapan semuanya ini bisa berakhir ya kan Bu Lida? Jadi Iya, kita betul. harus bisa menjaga supaya pandemi ini bisa berakhir dengan menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, menjaga lingkungan kita, menjaga orang-orang yang kita sayangi. Nah, anak-anak Ibu di rumah, itu saja pesan dari Ibu. Semoga materi kita hari ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan serta pemahaman kita khususnya tentang pantun. Iya, terima kasih Bu Reni atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, Amin. Untuk pesan dari Ibu pesan untuk anak-anak, seluruh siswa-siswi di Kabupaten Tanah Laut, rajin-rajinlah membaca buku. Iya, itu yang penting. Nah, harapan kita anak-anak setelah mendengar penjelasan ini Bu Reni tentang pantun, bukan hanya anak-anak mampu membuat pantun, tapi juga mampu menentukan isi dan amanat dari pantun yang didengar atau dibacanya. Betul sekali. Ya, pendengar Radio Tuntung Pandang, khususnya anak-anak Ibu kelas 5 SD, semoga pengetahuan tadi bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua. Amin. Terima kasih Bu Reni atas pemaparan materinya. Terima kasih juga buat para pendengar sekalian telah bergabung pada acara kita hari ini. Sebagai penutup, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang.